Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Adaro ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman hold saham Adaro ini memang saat sekarang ini sedang terkoreksi, turun cukup dalam. Dan ya walaupun begitu dia udah dapat bagi dividen dah lumayan besar teman-teman ya. Jadi saham Adaro ini mengikuti pergerakan IHSG ya. Jadi IHSG turun juga, dan ini hampir semua saham turun teman-teman yang sektor komoditas ya. United Tractor turun, Indi turun, ITMG juga turun, bahkan Bank BCA juga turun, yang naik cuma Telkom aja. Ini terus kemudian Games, BSSR juga turun, BRI, AAD, Hexa juga turun. Hexa itu masih di sekitar itu, Gedang Garam naik. Ya hampir sebagian besar turun ya. Nah ini kalau kita cek Adaro ini udah turun dari 2430 ya, besar ya. 2000 harga tertingginya 2430 dikurangi 1785 ya. Dibagi 2430. Udah turun 26% ya. Tapi kalau kita lihat chart mingguannya, dia turunnya banyak nih teman-teman. Dari 4300 tertinggi di 4300 dikurangi 1785 dibagi 4300, sudah turun 58% ya. Ya karena memang ini pengaruhnya ini ya pelepasan AAD teman-teman ya. Jadi Adaro sudah terfokus di energi terbarukan, sementara untuk sektor batubara diwakili oleh AAD ya teman-teman. Makanya ini sahamnya juga turun. Ini walaupun turun banyak, ini kan yang pegang saham Adaro ini sudah dapat dividen jumbo ya, yang bisa untuk membeli saham AAD. Nah nanti kita lihat kira-kira teman-teman yang mau nambah lot ya di saham Adaro ini di harga berapa ya. Kalau kita lihat di chart ini ya support kuat masih di sekitar 1600, tapi kita nggak tahu ya apakah dia akan dibawa ke sana ataukah cuman sebentar aja terus mantul. Itu bisa juga teman-teman ya. Kemarin sempat ada berita Adaro mendapatkan proyek baru ya, tapi belum jelas berapa nilainya ya. Nah itu sempat menguat. Nah sekarang ada ancaman perang, kemudian turun juga, dan sekarang udah gencatan senjata ya. Bisa jadi ini nanti rebound ya, hampir beberapa saham kemungkinan rebound teman-teman ya. Kalau secara teknikal nih kita lihat Adaro udah di bawah ya, tekanan jualnya cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman mau masuk bisa ini mulai cicil beli teman-teman ya. Jadi ya nanti siapa tahu dikasihin, tiba-tiba lompat kan lumayan teman. Cuma kalau kita lihat historinya ya, Adaro ini kalau lagi turun emang turun terus gitu teman-teman. Ini coba kita lihat ya. Ini Oktober, nah sebelum. Nah ini ya Juni ya, Mei, Juni. Nah ini Juni sudah mulai naik dikit, kemudian turun lagi Juli. Nah ini mendekati pembagian dividen mungkin ini ya. Nanti kita cek ya, Adaro itu bagi dividennya itu bulan apa ya. Saham Adaro ini termasuk saham yang bagus teman-teman ya, manajemennya bagus, terus harga sahamnya juga terjaga ya, nggak turun amat lah. Turun pun pas krisis ya, selalu ada momentum untuk naik, cepat naik ya. Krisis tahun 2020 kemarin turun di kalau nggak salah 600-an. Ini dari harga tertinggi 2600, jadi turunnya 50% lebih nih.
Habis setelah itu naik terus ya, naik sampai 4.000, tertinggi di 4.300 ya. Kalau kita lihat di teknikalnya sini, dia udah tembus MA5 ya, udah di bawah MA5, jadi kemungkinan downtrend ini ya, masih mau dibawa ke 1600 kemungkinan ya. Foreign jualan terus ya. Nah, kita cek di trading view. Nah, ini harga saham 5 tahunan. Kalau teman-teman hold saham Adaro selama 5 tahun ya, itu capital gainnya 62%, masih ditambah dividen yang kemarin besar itu, dividen jumbo. Tapi kalau 1 tahun minus ya 34%, 6 bulan minus 30%, 3 bulan positif ya. Ini kita lihat histori dividennya teman-teman. Nah, ini dividen jumbo nih tahun 2023 ini ya. Nah, ini dividen jumbo itu dibagi Desember 2024 kemarin 1.358. Kemudian Januari masih bagi dividen lagi 106. Juni 2025 masih bagi lagi 166. Jadi dividennya itu gede banget teman-teman. Tapi kalau kita lihat historinya, rata-rata dividennya masih di atas 10% teman-teman ya untuk Adaro ya. Jadi layaklah kita hold untuk dividen investing. Dividen tahun kemarin ini 92% ya. Gila nih yieldnya. Kalau dibandingkan dengan harga saham yang sekarang ya, karena harga saham sekarang kan turun, itu turunnya cukup besar ya. Nah, bagi dividennya di bulan apa? Rata-rata di bulan Januari, Juni, Desember juga pernah ya. Jadi kita tunggu nanti, kemungkinan dia mendekati Desember itu, dia akan naik lagi teman-teman sama Adaro ini. Jadi mendekati bulan Desember. Nah, ini bulan Juni ya, Juli, Agustus, September. Ini masih berpotensi turun, mungkin mulai September itu udah mulai naik lagi ya. Apalagi kalau nanti misalnya proyek yang didapatkan Adaro itu sudah lebih jelas ya, nilainya berapa, potensi pendapatannya berapa. Nah, nanti bisa diprediksi ya labanya sekian, sehingga potensi dapat dividennya juga bisa kita prediksi ya. Tapi secara umum ya saham Adaro ini masih bagus ya, layak menurut saya masih bisa di hold. Kalau teman-teman beli Adaro di harga atas ya, mungkin bisa di average down ya. Misalnya ini ya, sekarang beli Adaro di harga berapa coba? Anggap aja beli Adaro di harga 2.200 misalnya, jumlah 10 lot misalnya. 100 lot ya coba. Nah, ini kan 22 juta ya nilainya. Nah, sekarang kan sudah 1.000 berapa? 1.785 ya. Lumayan ini. 1.785 beli lagi 100 lot. Rata-ratanya tinggal 1.900 ya. Apalagi kalau belinya double ya, misalnya 1.785 beli lagi 200 lot. Tinggal 1.800 ya teman-teman ya. Nah, tapi portofolionya teman-teman naik ya, naik drastis nih ya. Dari sebelumnya 100 lot sekarang sudah jadi 400 lot. Nah, nanti kalau bagi dividen pun juga dividennya akan besar ya. Jangan di cut loss ya, saham-saham yang bagus tuh ya usahakan di hold ya, hold paling enggak 5 tahun ke depan. Itu dari dividennya aja kita udah dapat, mungkin kalau rata-rata 10%, kalau 5 tahun udah dapat 50% tuh minimal ya. Tapi kalau dividennya dibelikan lagi sahamnya di harga bawah, digulung ya bisa lebih besar lagi ya. Ya seperti kompon majemuk itu ya. Jadi compounding ya, jadi di bunga majemuk ya diputar lagi itu lebih besar. Hasilnya akan lebih besar.
Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Adaro. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, dan semoga cuan selalu dan terhindar dari berbagai macam keburukan dan kejahatan ya, karena memang sekarang itu banyak sekali kejahatan, banyak sekali hal-hal buruk ya. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati. Dan terutama investasi itu harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai teman-teman kejebak di saham-saham gorengan lah, saham-saham terjebak di trading, scalping itu aduh habis nanti. Dana kalian tuh akan habis. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus bagi dividen rutin. Kita tinggal fokus di jumlah lotnya ya. Lotnya teman-teman kalau nambah ya berarti portofolio naik gitu aja. Walaupun dia masih floating loss, minus, itu nggak masalah ya. Yang penting jumlah lot kita naik terus. Terima kasih. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung ya, biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga beda portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.